Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelas 2. Anak-anak, bersama Bapak Ibu Guru kelas 2 SD Takmirul Islam, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran ketiga. Di video kali ini, kita akan membahas lingkungan tidak sehat di sekolah, kemudian menentukan bangun datar berdasarkan banyaknya sisi, sudut, dan titik sudut. Baik anak-anak, siapkan buku tema 4 kalian. Kita mulai pembelajaran kali ini. Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Mari kita dengarkan percakapan di kelas Dayu berikut ini. Tahukah anak-anak bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan Bu. Benar Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman Bu. Bagus anak-anak, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Setelah kita mengamati percakapan tadi, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman tentang kelas yang tidak bersih. Nomor 2. Bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Ciri-ciri kelas yang tidak bersih yaitu sampah berserakan dan banyak kuman. Nomor 3. Bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Kita harus selalu menjaga kebersihan kelas. Apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Jika kita melihat kelas kotor, harus kelas segera dibersihkan. 5. Bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Hendaknya kita menegur dan menasihati agar membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan. Anak-anak, untuk selanjutnya, mari kita baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Nah, setelah kita membaca teks tadi, informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Informasi yang kita peroleh dari teks di atas adalah bahwa kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Jadi,
kelas yang tidak bersih harus kita bersihkan. Kebersihan kelas itu menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Ya, mengerti ya anak-anak? Iya, anak-anak semuanya kan sudah pinter. Pasti mengerti. Anak-anak, mari kita amati gambar berikut dengan teliti. Apa isi gambar yang kamu amati? Iya, gambar tersebut menunjukkan kelas yang tidak bersih. Kemudian, apa yang kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti pada gambar? Ya, betul. Seharusnya jika kita melihat kelas tidak bersih, segera kita bersihkan. Mari kita tulis tentang ciri-ciri kelas yang tidak bersih berdasarkan pengamatanmu pada gambar yang sebelumnya. Kelas yang tidak bersih, ciri-cirinya: 1. Banyak sampah berserakan di lantai. 2. Buku-buku bertebaran. Kemudian yang ketiga, meja, kursi, dan pot tanaman tidak tertata dengan rapi. Baik anak-anak, selanjutnya coba kita amati kembali gambar alat musik tifa berikut ini. Kita lihat pada permukaan dinding tifa terbentuk pola bangun datar. Yang pertama adalah bentuk segitiga, kemudian yang kedua adalah bentuk segi empat. Segitiga dan segi empat merupakan contoh bangun datar. Tahukah anak-anak contoh bangun datar yang lain? Nah, mari kita amati gambar berikut ini. Pada gambar pertama adalah contoh bangun datar segi 5. Kemudian gambar kedua terdapat bangun datar segi 6. Dapatkah anak-anak menghitung berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar tersebut? Mari kita lihat. Pada segi 5 terdapat 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut. Sedangkan pada bangun datar segi 6 terdapat 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut. Baiklah anak-anak, selanjutnya mari kita berlatih menentukan bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada gambar berikut ini. Mari kita lihat contoh bangun datar D. Bangun datar D memiliki 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut. Jadi, kita tarik garis ke gambar yang pertama. Nah, untuk bangun datar A, B, C, dan E, silahkan anak-anak tentukan berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Kemudian tarik garis ke gambar yang sesuai seperti yang dicontohkan Pak Guru tadi. Nah anak-anak, selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai bangun datar segi 5 dan segi 6, mari kita kelompokkan bangun-bangun datar berikut sesuai dengan bentuknya. Terdapat 2 kotak, yaitu untuk bangun datar yang berbentuk segi 5 dan satu lagi untuk bangun datar yang berbentuk segi 6. Kita lihat bangun datar nomor 1. Bangun datar nomor 1 memiliki 5 sisi. Jadi, bangun datar tersebut kita masukkan ke dalam kotak bangun datar yang berbentuk segi 5 dengan cara menarik garis ke arah kotak tersebut. Nah, untuk bangun datar nomor 2, 3, 4, dan 5, silakan anak-anak berlatih sendiri menentukan apakah bangun datar tersebut berbentuk segi 5 ataupun segi 6. Anak-anak pasti bisa menentukan bangun datar segi 5 atau segi 6 dengan memperhatikan
banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya.